Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Dicatat dulu ya bahan dan isiannya. Ini bahan-bahannya. Yang pertama 250 gram tepung protein tinggi, 35 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 butir telur utuh. Sebaiknya telurnya dikocok lepas dulu ya, agar memudahkan saat kita menguleni adonan nanti. Kemudian ada ragi yang sudah aku aktifkan. Caranya dengan mencampurkan 1 sendok teh ragi, kemudian dicampur 40 ml air hangat, lalu didiamkan selama 15 menit sampai nantinya raginya itu mengeluarkan busa. Nah, di sini ada 50 ml air dingin. Kita sisakan 20 ml ya. Kita uleni dulu dengan tangan adonannya. Di sini teman-teman bisa menguleni seperti biasa sampai nanti semua adonannya itu sudah menyatu. Nah, di sini kelihatan kan kalau misalnya adonan kita itu kekurangan air. Jadi masukkan sisa air dingin tadi semuanya. Nah, kita lanjutkan menguleni lagi. Di sini kita lanjutkan lagi untuk menguleni adonan. Adonannya cukup diuleni sampai setengah kali saja ya. Soalnya nanti bakal kita sambung menguleni dengan menggunakan mixer. Di sini aku sudah menyiapkan stopwatch, lalu kita hidupkan ya, kita mulai menguleni dengan mixernya. Sebaiknya tips dari aku untuk teman-teman yang menguleni adonan membuat roti menggunakan mixer, gerakan saat kita menguleni itu ikuti aja gerakan dari mixernya, jangan dipaksakan sesuai keinginan kita. Tujuannya supaya kerja dari mesin mixer itu tidak menjadi berat dan mixernya tidak menjadi panas. Nah, seperti aku ini, ikuti aja gerakan dari mixernya. Lalu kita tambahkan 30 gram margarin, kemudian 2 jumput garam, kemudian kita mixer lagi. Nah, di sini proses pengulenan sudah berlangsung selama 4 menit. Kelihatan kalau menteganya sudah mulai menyatu dengan adonan, tapi adonannya belum mengkilat. Nah, kita istirahatkan dulu ya mixernya. Aku mengupayakan setiap 5 menit mixernya aku istirahatkan untuk menghindari mixernya panas. Nah, kita mulai lagi menguleni adonannya ya. Nah, di menit ke-9 sudah kelihatan kalau adonannya itu sudah mulai mengkilat dan sudah menyatu sama lain, serta tidak lengket lagi di loyang. Istirahatkan lagi ya mixernya. Di sini aku sekalian untuk cek kekalisan adonan. Caranya dengan cukup teman-teman pipihkan adonan. Nah, ternyata masih sobek ya.
Ini artinya adonan kita itu belum kalis. Setelah 1 menit, kita mixer lagi ya. Nah, di sini sudah mencapai menit ke-14. Kita akan matikan dulu ya mixernya. Lalu, kita coba cek kekalisan adonan lagi. Kita pipihkan, kita rentangkan. Nah, seperti ini. Sepertinya sedikit lagi adonannya bakal kalis. Soalnya masih ada bagian yang robek. Nah, kita lanjutkan lagi ya mixernya. Aku perkirakan sekitar 2 atau 3 menit lagi adonan kita sudah kalis. Nah, sudah mencapai menit ke-17 ya. Kita matikan dulu mixernya. Lalu kita cek kekalisan adonan lagi ya. Dengan cara direntangkan, dipipihkan. Nah, dipipihkan lagi ya. Nah, alhamdulillah adonannya sudah kalis. Tapi di sini aku penasaran, pengen coba memipihkan lagi. Sampai mana sih adonannya bisa aku rentangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, stopwatchnya kita matikan. Kita olesi tangan menggunakan minyak masak supaya tidak lengket adonannya ke tangan. Lalu kita bulatkan adonan. Nah, dengan cara rounding seperti yang aku tunjukkan di video ini. Lalu kita istirahatkan dulu ya adonannya selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita kempeskan adonan dengan cara menumbuk-numbuk adonan. Di sini akan kedengaran nanti udara yang keluar dari adonan. Kita tumbuk-tumbuk terus ya teman-teman. Sampai teman-teman rasa udara. Nah, di sini aku balikan. Aku tumbuk-tumbuk lagi. Sampai teman-teman rasa udara yang di dalam adonan sudah keluar semua ya. Nah, di sini kita bulatkan lagi.
Nah, ternyata jumlah adonannya 447. Di sini kita bagi 5 ya adonannya, kurang lebih masing-masing itu 90 graman. Sudah 90 gram. Nah, ini yang ketiga. Ya, kurang lebih 90 gram. Selanjutnya adonan yang keempat. Maksud aku yang bagian yang keempat. Kali ini tidak cukup 90 gram ya, tapi nggak apa-apa. Perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, di sini kita bulatkan. Kita bulatkan. Lalu kita rounding, kita putar. Selanjutnya bagian yang kedua kita rounding juga. Upayakan bagian atas itu menjadi mulus. Nah, yang bawahnya kita rounding supaya menyatu dan mulus. Selanjutnya bagian yang ketiga juga sama. Kita cubit-cubit. Lalu kita rounding agar menjadi mulus. Bagian yang keempat juga sama. Walaupun ada perbedaan berat di bagian keempat dan kelima, tapi tidak terlalu kentara. Di sini aku rounding lagi. Nah, ini bagian yang kelima. Kita cubit lagi, kita cubit. Lalu kita rounding supaya menjadi mulus. Selanjutnya istirahatkan adonan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita persiapkan loyang dan isiannya. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin, dibalik. Dipipihkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kita pipihkan lagi, lalu kita potong-potong. Semakin kecil semakin bagus, karena nantinya akan memberikan bentuk dari oval pada roti itu. Perlahan-lahan saja supaya menghasilkan hasil yang bagus. Jika teman-teman tidak ada scraper, bisa menggunakan pisau. Hasilnya juga akan sama bagusnya. Nah, di sini kita berikan isiannya, yaitu aku menggunakan choco chips. Kita gulung. Sebaiknya dicubit-cubit dulu bagian kiri kanannya, lalu digulung lagi, perlahan saja. Nah, bagian ujung itu sebaiknya dicubit-cubit dulu, supaya lebih menyatu. Jika sudah, taruh di dalam loyang.
Nah, begitu selanjutnya untuk bagian 2. Jangan lupa dicubit-cubit ya. Nah, ternyata bagian ketiga ini aku agak kepanjangan, jadi nggak nyampe scrapernya. Nah, kita susun di loyang, dirapatkan ya ke dinding loyang. Kita lanjutkan bagian yang terakhir, yang keempat. Nah, digulung. Nah, ini sudah cukup 4. Nah, pada bagian yang kelima ini kita bagi 2 adonannya. Satu bagiannya lebih kecil dari bagian yang lain. Usahakan saat menggilingnya membentuk hampir menyerupai lingkaran ya. Nah, dipipihkan lagi. Lalu isikan di tengah-tengah, kemudian dicubit, dironding. Nah, ini dicubit supaya dia menyatu. Kemudian pipihkan bagian yang satu lagi menyerupai lingkaran ya, mendekatilah. Lah, ini malah jadi bentuk hati. Ya, dipipihkan lagi. Setelah pipih, nah kita potong-potong seperti ini. Tapi jangan sampai ke ujung ya, cukup di tengah-tengah saja. Kenapa bagian yang kelima ini aku bentuk seperti ini? Karena nantinya dia akan berada di tengah loyang. Nah, kita tempelkan. Nah, kita cubit lagi. Lalu ditaruh di tengah loyang. Kemudian istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan akan mengembang 2 kali lipat. Lalu selanjutnya akan kita oven. Tara! Alhamdulillah, ini hasilnya. Cantik bukan? Oh ya, jangan lupa diolesi dengan campuran susu cair dan mentega agar bagian atas dari rotinya menjadi mengkilat dan cantik. Tujuan lainnya juga membuat bagian atas roti menjadi tidak kering. Dioles saja dulu ke seluruh permukaan roti. Lalu kita buka loyangnya, perlahan aja. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa dilihat serat-serat pada rotinya menunjukkan kalau roti kita berhasil. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku yang panjang ini. Jangan lupa di subscribe, klik tombol loncengnya.